Pemem Patunifa bertukar sementara bermakna selamanya. Arum Palaka Ewaku. Hai semuanya. Jadi di video kali ini saya dan teman-teman saya sedang berkegiatan Modul Nusantara. Modul Nusantara kali ini mengunjungi Tanah Toraja, tepatnya di Londa. Londa merupakan sebuah pemakaman masyarakat Toraja yang berbentuk goa dan diperuntukkan untuk penyimpanan jenazah khusus bagi para leluhur Toraja dan keturunannya. Masyarakat Toraja ini masih kental dalam menganut kepercayaan warisan nenek moyang atau Alu Utadolo, sehingga kepercayaan ini yang melandasi ritual adat dan tradisi masyarakat Toraja hingga saat ini. Di pintu masuk Gua Londa kita akan diperlihatkan dengan patung Tahu-Tahu. Tahu-Tahu merupakan patung dari jenazah yang dimakamkan di lokasi Londa tersebut. Di sekitar goa juga terdapat berbagai gantungan peti mati atau yang disebut erong. Adalah peti mati dari para bangsawan atau orang-orang yang kedudukannya terhormat di masyarakat. Semakin tinggi letak atau posisi petinya, semakin tinggi pula posisi orang tersebut di dalam masyarakat. Kemudian di dalam Goa Londa ini juga terdapat berbagai macam tengkorak dari para leluhur Toraja. Tengkorak-tengkorak tersebut dibiarkan dijejerkan di dinding-dinding Goa Londa. Bagi masyarakat Toraja, orang yang sudah meninggal itu hanya berpindah alam saja. Oleh karena itu, masyarakat Toraja menganggap bahwa orang yang sudah meninggal itu masih bisa kita kirimin makanan, pakaian, rokok, uang. Londa menyimpan kisah tragis sepasang kekasih yang menjadi cerita rakyat turun-temurun. Kisah ini kerap disebut Romeo dan Juliet dari Toraja. Cerita ini mengisahkan sepasang kekasih bernama Lobo dan Adwi yang meninggal bersama dengan cara gantung diri karena hubungan mereka tidak direstui oleh keluarganya. Jadi sepasang kekasih ini masih memiliki hubungan darah sehingga mereka tidak dapat direstui oleh keluarganya. Tengkorak mereka berdua pun diabadikan di Gua Londa tersebut. Yang dikubur di sini itu memang asalnya dari satu rumpun namanya rumpun Tolengke. Ya, cuma di dalam satu rumpun ini sebenarnya mereka masih ada perbedaan sosial mereka di dalam kampung. Jadi sebenarnya ada 3 tingkat kuburannya. Dan semakin tinggi kuburannya itu semakin tinggi stratanya. Ya. Nah, terus yang merupakan strata paling tinggi ini yang dibuatkan patung di atas sana. Jadi patung-patung ini merupakan replika daripada mereka punya bangsawan yang sudah meninggal. Ya. Dan yang sebenarnya kalau kami di Toraja kan yang boleh dibuatkan patung hanya kalangan bangsawan yang memang mampu melakukan upacara adat yang lengkap. Nah, terus salah satu standar upacara adat mereka itu sebenarnya minimal 24 ekor kerbau yang mereka korbankan pada saat mereka melakukan upacara adat. Jadi upacara adatnya itu namanya Rambu Solo kalau kami di Toraja. Apalagi selain itu untuk upacara adat yang lengkap, Pak? Masih banyak standarnya mungkin. Jadi salah satu standar upacara adatnya lagi itu mereka harus dibawa ke lapangan khusus upacara. Lapangan? Ya, namanya rantai kalau kami di sini. Dan mungkin saya lihat di spanduknya tadi kan ada Kalimbong Bori seperti itu tempatnya. Bori Kalimbong. Ya. Terus yang merupakan kuburan-kuburan awal di sini itu yang bagian atas sana. Itu sudah ratusan tahun semua yang dibuat seperti rak-rak itu. Itu enggak lapis ya? Petinya masih asli. Cuma kalau penyangganya kan sering diganti. Cuma pada saat keluarganya mau mengganti penyangganya itu harus melalui ritual dulu. Ya. Jadi erong-erong ini memang rata-rata terbuat dari kayu yang masih utuh terus dikerok ke dalam. Jadi bentuknya dalam itu kayak lesung, kayak sampan. Ya. Dan zaman dulu peti-petinya ini sebenarnya digantung semua pakai tali seperti yang di bagian atas sana. Ada yang masih digantung itu. Oh iya. Ya. Dan mengapa dulunya digantung? Itu karena dulunya katanya daerah ini masih daerah hutan. Jadi untuk amannya dari binatang buas mereka digantung seperti itu. Terus dalam satu kotak itu sebenarnya mereka gunakan untuk satu keluarga inti.